Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ridho Arjunda dengan NIM C0C021011 dari program studi D3 Akuntansi kelas 1A. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan jawaban ujian akhir semester mata kuliah pengantar perpajakan. Soal yang pertama, jelaskan pengertian pajak, teori pemungutan pajak, dan jenis-jenis pajak. Jawabannya yaitu pengertian pajak. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Selanjutnya, teori pemungutan pajak. Ada beberapa teori. Yang pertama, teori asuransi. Teori ini mengartikan bahwa pembayaran pajak bagaikan membayar premi dalam perusahaan asuransi. Dalam premi asuransi, dana yang dibayarkan akan digunakan untuk menjamin kehidupan peserta asuransi sehingga diharapkan mereka bisa mendapatkan perlindungan jika terjadi hal yang tak terduga di kemudian hari. Yang kedua, teori kepentingan. Seperti dua pihak yang saling membutuhkan serta saling menguntungkan, dua belah pihak itu adalah negara dan masyarakat. Pengelolaan negara membutuhkan biaya yang tidak sedikit, maka masyarakatlah yang membantu dengan memberikan dana berupa pajak. Dari dana yang dibayarkan itu, negara akan mengelolanya untuk masyarakat agar bisa sejahtera menjalani kehidupannya. Yang ketiga, teori gaya pikul. Mengartikan pajak yang dibayar masyarakat harus sesuai dengan gaya pikul, yaitu keseimbangan antara pengeluaran dan penghasilan. Maka, pembayaran pajak akan menjadi wajib apabila kebutuhan primer dari wajib pajak sudah dipenuhi dahulu. Jika penghasilannya di bawah angka tertentu, maka mereka belum gaya pikul, yang artinya tergolong penghasilan tidak kena pajak. Yang keempat, teori bakti. Apabila negara mempunyai hak mutlak untuk mengambil pajak dari rakyatnya, rakyat juga dianggap sudah memiliki kesadaran penuh untuk membayarnya, sebagai bentuk tanda bukti kepada negara. Teori ini dilakukan agar sistem pemerintahan bisa berjalan baik dan rakyat bisa memperoleh manfaatnya melalui pembangunan. Yang terakhir, teori daya beli. Teori daya beli berkaitan dengan kemampuan masyarakat untuk melakukan transaksi jual beli. Melalui pungutan pajak, diharapkan bisa menarik daya beli setiap rumah tangga atau masyarakat. Hal ini mendorong terjaminnya kemakmuran masyarakat itu sendiri. Selanjutnya, jenis-jenis pajak terbagi menjadi dua. Yang pertama, pajak pusat. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Di antaranya, yang pertama pajak penghasilan atau PPh. PPh atau pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan kepada orang pribadi atau badan atas penghasilan yang diterimanya. Yang kedua, ada pajak pertambahan nilai atau PPN. PPN adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi barang atau jasa kena pajak di dalam daerah pabean atau wilayah Indonesia. Yang ketiga, ada pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Yang keempat, ada bea materai atau BM. Yang kelima, ada pajak bumi dan bangunan atau PBB. Selanjutnya ada pajak daerah. Pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah. Terdiri dari beberapa di antaranya yaitu pajak provinsi, pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, dan masih banyak yang lain. Soal yang kedua. Objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan. Jelaskan penerapan pengertian baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia dalam perpajakan di Indonesia dengan memberikan contoh aplikasi pelaksanaannya. Jawabannya yaitu dalam konsep PPh, objek pajak yang sebagaimana dalam undang-undang mencakup tambahan kemampuan ekonomis baik yang berasal dari dalam ataupun luar negeri. Hal ini berarti wajib pajak luar negeri dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari dalam negeri, yang dalam penerapannya diatur melalui Undang-Undang PPh Pasal 26. Di sisi lain, selain dikenakan atas pendapatan dalam negeri, wajib pajak dalam negeri juga dikenakan pajak atas pendapatan yang berasal dari luar negeri, yang sebagaimana diatur dalam Undang-Undang PPh Pasal 24. Namun dalam konsep PPh atas pendapatan yang berasal dari luar negeri, kebijakan yang dirancang sedemikian rupa untuk menghindari double taxation, di mana dalam hubungannya dengan tiap negara diatur secara khusus dan lebih mendalam melalui
tax treaty atau antara Indonesia dengan tiap negara lain. Selanjutnya soal nomor 3. Saat ini, hampir semua orang pribadi atau OP telah memiliki NPWP. Salah satu kewajiban dari pemilikan NPWP tersebut adalah kewajiban untuk melaporkan SPT tahunan orang pribadi. Menurut Anda, apakah SPT tahunan orang pribadi akan selalu menunjukkan posisi kurang bayar? Berikan penjelasannya. Jawabannya yaitu tidak. SPT tahunan orang pribadi memiliki 3 kemungkinan posisi, yaitu lebih bayar, nihil, dan kurang bayar. Pada posisi pertama, posisi nihil, biasanya terjadi bila orang pribadi hanya memperoleh pendapatan dari satu sumber dan pajak atas pendapatan tersebut telah dipotong oleh pemberi kerja. Sehingga di SPT tahunan, pajak terutang sama dengan kredit pajak. Akibatnya, SPT berada di posisi nihil. Yang kedua, posisi lebih bayar. Dapat terjadi karena angsuran pajak atau yang menjadi kredit pajak lebih besar dari pajak terutang. Karena pendapatan wajib pajak tahun ini tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya, atau karena bisnis sedang terpuruk. Selanjutnya soal nomor 4. Jelaskan beserta contoh apa yang dimaksud dengan subjek pajak dan objek pajak. Jawabannya yaitu yang pertama subjek pajak. Subjek pajak adalah individu atau badan yang punya hak dan kewajiban dalam perpajakan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2008. Tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan. Menurut undang-undang tersebut, subjek pajak terdiri dari yang pertama orang pribadi, yang kedua warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak, yang ketiga badan, dan yang terakhir bentuk usaha tetap atau BUT. Contoh subjek pajak. Yang pertama ada subjek pajak dalam negeri. Subjek pajak dalam negeri ada orang pribadi, badan, dan warisan. Yang kedua ada subjek pajak luar negeri. Ada orang pribadi dan badan. Selanjutnya objek pajak. Objek pajak yaitu penghasilan atau tambahan ekonomis yang diterima oleh wajib pajak. Penghasilan tersebut bisa berasal dari dalam maupun luar negeri, asalkan bisa dipakai untuk konsumsi dan menambah kekayaan dari wajib pajak yang bersangkutan itu sendiri. Contoh objek pajak adalah sebagai berikut. Yang pertama, gaji, upah, tunjangan, dan honor. Yang kedua, laba perusahaan. Yang ketiga, hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan dan penghargaan. Yang keempat, bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian hutang. Dan yang terakhir ada dividen. Soal nomor 5. Jelaskan beserta contoh pembukuan dan pencatatan di dalam perpajakan. Yang pertama, pembukuan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan perubahan berkali-kali hingga menghasilkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 Ayat 29 adalah pembukuan, merupakan proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan. Contoh, harta, kewajiban, modal, penghasilan, biaya, serta jumlah perolehan dan penyerahan barang atau jasa dalam periode pajak tersebut. Yang kedua, pencatatan. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, Pasal 28 Ayat 9 mengatakan, pencatatan terdiri atas data yang dikumpulkan secara teratur tentang penerimaan bruto dan penghasilan bruto sebagai dasar untuk menghitung pajak terutang, termasuk di dalamnya bukan objek pajak atau dikenai pajak. Selanjutnya nomor 6. Carilah kasus di bidang pajak penghasilan yang terjadi saat ini dan silakan beri penjelasan serta solusinya. Judul kasusnya yaitu pria di Bali palsukan SPT tahunan bikin negara rugi 2,28 miliar. Seorang pria di Bali berinisial IK, 37 tahun, diduga melakukan tindak pidana di bidang perpajakan. Ia diduga dengan sengaja menyampaikan SPT tahunan PPH, wajib pajak orang pribadi, dan atau keterangan tahun pajak 2015 yang isinya tidak benar atau tidak lengkap. Atas perbuatan tersebut, IK telah menimbulkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp2.280.951.952, kata pelaksana tugas atau PLT Kepala Bidang Pemeriksaan, Penagihan, Intelijen, dan Penyidik Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau Kanwil DJ Bali. Andri Puspa Herianto dalam keterangan tertulis yang diterima Detikcom
Rabu 28 April 2021. Jika diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum atau JPU untuk dilanjutkan ke tahap penuntutan atas dugaan melanggar pasal 39 ayat 1 huruf D Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atau Undang-Undang KUP. Solusinya, menurut saya, denda dan ancaman pidana yang telah dibuat oleh pemerintah itu kurang. Mungkin dapat ditambahkan lagi denda dan lama masa tahanan, sehingga para pelanggar akan lebih memikirkan kembali jika ingin berbuat kecurangan. Selanjutnya soal nomor 7. Carilah kasus di bidang pajak pertambahan nilai yang terjadi saat ini dan silakan beri penjelasan serta solusinya. Jawabannya yaitu, judul kasus palsukan faktur pajak, wajib pajak ini divonis penjara dan denda 20,5 miliar. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan atau DJP Kemenkeu memenangkan kasus pidana perpajakan terhadap RW, Direktur Operasional PT DC, wajib pajak yang curang dalam membayar pajak pertambahan nilai atau PPN. RW dijatuhkan vonis 5 tahun 6 bulan penjara dan denda 20,5 miliar. Yaitu 2 kali jumlah kerugian negara atas perkara di bidang perpajakan dan tindak pidana pencucian uang. DJP Hestu Yoga seksama menjelaskan, perbuatan pidana perpajakan dilakukan terdakwa pada kurun waktu 2010 sampai 2012 dengan cara menggunakan faktur yang tidak sah. Solusinya, menurut saya, bagi pemeriksa pajak mungkin lebih ditingkatkan pengawasan terhadap para wajib pajak serta lebih diteliti data-data terbaru wajib pajak. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan mengenai presentasi jawaban puas saya. Terima kasih.